Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ibu-ibu kalau yang mau nyender boleh naik di atas nggak apa-apa. Karena saya kan di atas, nggak apa-apa. Ibu di atas juga nggak apa-apa. Aman ya? Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat. Baik nikmat hidup, nikmat kesehatan di usia kita yang sudah bisa dikatakan senja ini ya. Ada yang masih merasa muda barangkali ya. Merasa iya Pak. Tapi nggak bisa kita pungkiri. Pada waktu dijejerkan tadi itu banyak yang ada di sebelah kiri saya ternyata. Saya pikir dengan jenggot saya yang panjang putih ini, saya harusnya duduk berdiri di sebelah paling kiri. Ternyata enggak. Saya malah di sebelah kanan saya. Tapi bagaimanapun juga itu nggak mungkin kita pungkiri ya. Kita nggak bisa merotate waktu, kita nggak bisa membalikkan waktu. Tapi yang paling penting adalah nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat keislaman kita. Nikmat keimanan kita. Banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat ini. Tidak mendapatkan nikmat ini. Nikmat ini adalah nikmat yang tidak dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah menjanjikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali, bahwa Allah akan memberi rezeki. Rezeki itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita tahu persis bahwa janji Allah pasti akan ditepati oleh Allah. Tapi Allah tidak pernah menyatakan atau menjanjikan akan memberikan keimanan kepada seseorang. Keimanan itu harus diusahakan. Banyak orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, tetapi beriman belum tentu. Nah, kajian kita pada pada pagi hari ini, mungkin kita merasa bahwa kita sudah beriman, oke, ya. Tetapi apa setelah itu? Saya nggak banyak-banyak, saya hanya bawakan 3 ayat saja, ya, yang mirip ayatnya, dan itu berulang dikatakan oleh Allah. Tentu kalau sesuatu yang berulang itu menyampaikan pesan yang sangat penting. Seperti halnya misalnya dalam surat Ar-Rahman ada kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Itu berulang terus ya. Sebanyak 31 kali. Allah mengulang-ulang di dalam surat yang sama. Dalam surat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu message Allah. Message yang disampaikan oleh Allah. Ini manusia bandel amat sih, berulang-ulang kali disebut ya. Kajian kita pada subuh ini saya coba ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 218 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya Al-Qur'an di HP-nya boleh silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu surah Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah,
mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surat yang lain, surah Al-Anfal ayat 74, dikatakan oleh Allah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wan nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki serta nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 74. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain, dikatakan oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini dalam surah At-Taubah ayat ke-20. Kalau kita lihat 3 ayat yang saya bacakan tadi, ada satu benang merah yang terdapat di dalam 3 ayat itu, yang semuanya berulang dikatakan oleh Allah. Ada yang tahu? Yang disebutkan berulang oleh Allah. Berjihad. Sebelum berjihad, jadi ada 3 di situ disampaikan. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Nih, 3-tiganya sama. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu. Kemudian di dalam yang ayat yang lainnya, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu. Ayat yang lainnya, allazina amanu wa hajaru wa jahadu. 3 hal yang berulang disebutkan oleh Allah, dan urutannya yang kita harus perhatikan konsisten. Konsisten urutannya, nggak dibalik-balik. Konsisten. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Lanjut. Salat aja, salat. Udah salat? Udah. 3-tiganya sama. Konsisten disebutkan oleh Allah, allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Kira-kira di antara yang 3 ini kita sudah punya yang mana? Ini urutan loh. Kalau Allah mengatakan berulang-ulang kali dengan urutan yang sama, artinya dia nggak akan terbalik. Ya. Orang nggak mungkin berjihad dulu sebelum beriman. Orang nggak mungkin berjihad dulu sebelum dia berhijrah. Orang nggak mungkin hijrah sebelum dia beriman. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Saya nggak berani mengatakan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu belum beriman. Wah, itu bisa marah kita kan. Ada yang mau dikatakan nggak beriman? Lu bilang gua nggak beriman, gua hajar lu, gua gampar lu. Bisa bilang begitu. At least sekurang-kurangnya kita beriman sesuai yang kita pahami. Ya kan? Kita beriman sesuai dengan yang kita pahami. Walaupun yang difahami oleh Allah atau Rasulullah belum tentu sama. Ya, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah tentang beriman itu belum tentu sama dengan apa yang kita pahami. Nah, inilah yang harusnya kita
menselaraskan dengan keinginan Allah, dengan keinginan Rasulullah. Bagaimana caranya kita menselaraskan? Kita menselaraskan keimanan kita itu dengan Allah berdasarkan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Beriman itu seperti ini. Wah, banyak sekali. Nanti akan kita bahas ya. Tapi subjek saya pagi ini bukan beriman, tapi maju sedikit. Karena kalau dikatakan belum beriman, kita marah semua nih. Saya dikatakan nggak beriman, saya juga marah. Enak aja lu bilang gua nggak beriman. Bahkan orang yang di luar Islam pun dikatakan nggak beriman, marah. Orang Kristen itu dikatakan nggak beriman, marah. Karena mereka sangat fanatik dengan keimanannya. Walaupun keimanannya itu ya menurut Islam ya nggak jelas gitu ya. Kenapa? Berimannya kepada siapa? Gitu kan. Tapi at least mereka mengatakan diri mereka beriman. Kita naik sedikit lah, ya. Kita naik sedikit berhijrah, ya. Jadi urutannya itu beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Kupasan kita pada subuh hari ini, kita mengupas tentang hijrah. Ya, mungkin lain kesempatan kita akan bahas lebih detail tentang iman, bagaimana beriman itu menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah. Ya. Hijrah itu dalam arti kata atau pengertian katanya, hijrah itu ada 3 sekurang-kurangnya pengertiannya. Pertama adalah meninggalkan, ya. Kemudian menjauhkan diri, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah berpindah tempat. Ini pengertian hijrah secara leksikal, secara kata, secara kalimat, ya. Yang pertama, hijrah itu adalah meninggalkan, ya. Kemudian menjauhkan diri. Yang ketiga adalah berpindah tempat. Mungkin bagi kita sebagian hijrah itu pengertiannya hanya yang ketiga biasanya, yang lebih dipahami, ya. Hijrah berartinya berpindah tempat. Kenapa? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, berpindah tempat. Tetapi dalam pengertian maknawi, hijrah itu tidak hanya berpindah tempat. Ya. Itu sebabnya hijrah itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah hijrah secara makaniyah. Ya. Hijrah secara makaniyah. Hijrah makaniyah itu apa? Makan itu bukan makan. Makan itu artinya adalah tempat. Ya. Makan itu artinya tempat. Kalau hijrah makaniyah, pengertiannya adalah hijrah tempat, berpindah tempat. Ya. Berpindah tempat. Berpindah tempat dari mana? Dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita sudah hijrah secara makaniyah. Dulu waktu kita SMA, kita tinggal di Padang. Kemudian kita hijrah ke Jabodetabek. Masuk C juga ya? Ya. Masuk C sekitar ya. Jadi kita hijrah dari Padang. Ada yang lewat mana dulu? Lewat Bandung dulu, dia hijrah ke Bandung. Ada yang hijrah ke Jakarta. Ada yang hijrah ke Bogor, gitu kan. Kemudian kita menetap, itu hijrah makannya namanya. Hijrah secara tempat. Kalau Ince udah hijrah ke Painan sekarang ya? Belum ya? Hijrah pakai hijab. Apa sudah di malam itu hijrah?
Aduh, Jun menangan tadi malam Pak. Ya. Hah? Ada nomor rasul ya? Ada nomor rasul. Nah, itu hijrah makannya ya. Kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya tentu saja mencari sesuatu yang lebih baik. Kalau mencari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih buruk, itu bukan hijrah namanya. Namanya terjerambab. Tersialir. Tepatnya tersialir. Dari tempat yang lebih baik ke tempat yang lebih jelek, itu namanya tersialir. Hah? Tersialir ya. Nah, pengertian yang kedua, hijrah itu adalah pengertian secara maknawiyah. Ya, tadi secara makaniah memang betul-betul hijrah fisik. Ya, hijrah fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pengertian yang kedua adalah hijrah secara maknawiyah. Meninggalkan keburukan menuju ke sesuatu yang lebih baik. Nah, lu nani merasul sama. Alun main film lu main lah. Batal loh saudara. Jangan khawatir, yang tadi malam nggak difoto, nggak di video no. Jadi yang kedua adalah hijrah secara maknawiyah. Hijrah dari sesuatu yang lebih buruk kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, hijrah maknawiyah ini pun punya tahap, ya, punya berbeda atas beberapa hal. Ya. Hijrah maknawiyah ini sekurang-kurangnya ada 4 pembagiannya. Ya. Jadi ini kita udah mulai masuk agak sedikit dalam ya. Kita mulai masuk agak sedikit dalam. Karena kalau di kulit luar terus ya kapan masuknya, gitu kan? Ya. Jadi hijrah maknawiyah kita bisa bedakan atas 4. Ya. Apa yang 4 itu? Pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ya. Hijrah i'tiqadiyah. Kalau tadi kan istilahnya udah mulai banyak ya. Maknawiyah, makaniyah ya. Nah, maknawiyah dibedakan lagi. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Apa itu hijrah i'tiqadiyah? Hijrah keyakinan atau hijrah keimanan. Dari kebatilan, kekufuran menjadi keimanan. Ini adalah hijrah yang paling mendasar. Ya. Hijrah yang paling mendasar. Hijrah yang mungkin kita tidak mengalami ini. Ya. Biasanya hijrah ini adalah hijrah yang didapatkan oleh seseorang yang dilahirkan di luar Islam. Ya. Kemudian masuk ke dalam Islam. Ini hijrah yang disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Ya. I'tiqad. Nah. Hijrah i'tiqadiyah. Ya. Hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah itu adalah hijrah dari tidak beriman menjadi beriman. Sementara kita lahir dalam keadaan Islam. Lahir dari orang tua yang beriman. Dan diajarkan mulai dari kita kecil sampai kita dewasa atau sampai kita remaja oleh orang tua kita dalam keadaan Islam. Ya. Sehingga kita tidak melewati fase ini. Beberapa di antara mungkin ada yang melewati. Ada yang lahir dari luar Islam? Enggak ya? Semua lahir dalam keadaan. Ince. Makanya namanya ince gitu kan.
Kanetaris Ince ya. Ince ada kanetaris karena Ince udah pakai kerudung. Jadi hijrah i'tiqadiyah itu hijrah yang paling dasar, hijrah yang paling bawah tingkatnya. Ya. Berhijrah dari keadaan tidak beriman menjadi beriman. Walaupun iman masih tanda tanya, tapi sekurang-kurangnya kita sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena iman itu adalah perjanjian yang dasar. Allah mengatakan wa iz aqadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ayat itu adalah itu dalam surah Al-A'raf 172 kalau saya nggak salah ya. Ayat itu menjelaskan bahwa semua orang manusia itu semuanya tadinya adalah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena waktu dia masih berada di dalam sulbi, Allah itu bertanya, alastu birabbikum? Siapa Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, mereka bersaksi, ya kami bersaksi ya Allah, bahwa bahwa engkau adalah Rabb kami. Kemudian di ujung ayat itu dikatakan oleh Allah, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di yaumal qiyamah engkau tidak mengatakan lari, mengatakan beralasan kami nggak tahu ya Allah. Itu sebabnya orang yang convert ke Islam itu nggak disebutkan masuk ke dalam Islam atau menemukan Islam, tetapi kembali ke dalam Islam. Mungkin sekarang kan tren itu nggak mau disebut masuk Islam, tapi kembali ke Islam. Memang benar. Kenapa? Karena semuanya itu sudah bikin perjanjian dengan Allah. Cuma ada yang menemukan, ada yang tidak. Ada yang nolak, ada yang mau terima. Nah, yang mereka ini adalah orang yang mau kembali ke dalam Islam. Itu adalah hijrah i'tiqadiyah, ya. Yang kedua adalah hijrah yang disebut dengan hijrah fikriyah. Apa itu hijrah fikriyah? Hijrah pemikiran. Ya. Hijrah fikriyah, gampang ingatnya. I'tiqad, fikriyah, fikir. Ya. Hijrah fikriyah itu apa? Hijrah di dalam pemikiran. Ini yang disebut di dalam Islam itu sebagai ghazwul fikr. Ghazwul fikr itu adalah usaha orang di luar atau orang yang tidak suka dengan Islam itu menyerang Islam, bukan dengan fisik, tetapi dengan fikiran. Ghazwul fikr. Ghazwul fikr itu artinya perang pemikiran. Nah, inilah hijrah ini yang harus dipertahankan. Kita harus sebagai orang Islam berpikir seperti orang Islam. Jadi kalau ada selama ini orang-orang yang masih masih sinis terhadap Islam, walaupun dia sebenarnya Islam, dia belum sampai kepada hijrah fikriyah. Ya. Apain itu jilbab? Banyak kan orang Islam yang berpikir begitu kan? Banyak. Yang penting hati. Wah, enak sekali itu kalimatnya gitu kan. Enggak perlu kita menutup aurat. Yang penting hati. Itu adalah ghazwul fikr. Melencengkan pemikiran kita. Zulfikar. Nah, ini adu-adu. Itu adalah perang pemikiran. Itu kenapa? Karena itu memang dibentuk. Karena dibentuk kita secara tidak sengaja diarahkan ke situ. Ya nggak apa-apalah. Misalnya, hamba kalau sabri kan contoh-contohnya kanesadonya.
Jadi yang paling penting adalah kita paham. Jangan pernah berkonotasi negatif terhadap Islam. Seseorang di dalam Islam itu berusaha untuk meningkatkan dirinya. Karena kalau tidak ada usaha untuk meningkatkan dirinya, maka dia akan tertinggal di belakang. Ujung-ujungnya nanti di yaumil akhir, dia akan kebingungan. Begitu sudah waktunya dekat dia harus menghadap kepada Allah. Nah ini kita bahas kemarin di tempatnya Tony ya. Kita bahas kemarin di tempatnya Tony. Allah tidak akan memundurkan satu detik pun. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Tidak akan mengundurkan Allah sedikit pun, satu detik pun. Kalau memang sudah ajalnya datang, maka dia akan dipanggil oleh Allah. Kemarin kita juga sudah bahas sempat ya di tempatnya Tony, ada 5 panggilan Allah kan. Pertama adalah panggilan belum sebelum azan. Yaitu tadi ayat ini dibacakan tadi. Wa idza qala rabbuka min bani Adam. Pada waktu dipanggil oleh Allah di dalam sulbi manusia, kemudian dia dipanggil oleh Allah bikin perjanjian. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan pada waktu azan. Pada waktu sholat, itu Allah panggil. Diwakilkan kepada muazin. Mau datang, mau enggak. Panggilan pertama enggak ada pilihan. Semua orang harus ikut. Adil. Untuk itu tidak ada pertanggungjawaban. Panggilan yang kedua, orang bisa milih. Ya, orang bisa milih. Mau datang atau enggak. Panggil oleh muazin untuk sholat, dia enggak datang. Atau dipanggil oleh muazin, dia sholat tetapi diundur-undur waktunya. Jawaban panggilan itu pun berkualitas. Ada yang suddenly begitu dipanggil, dia datang. Ada yang begitu dipanggil, ntar dulu deh, masih dingin nih. Ya, waktu masih panjang. Kan nanti sholat zuhur kan bisa sampai jam 4. Kata siapa? Kata dia, gitu kan. Apalagi Isya ya. Sampai subuh. Nah itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca hadis. Mengatakan bahwa sholat Isya sampai subuh. Padahal hadis itu nggak pernah bilang begitu. Hadis itu mengatakan sholat Isya itu ada 2 hadis. Ya. Yang mengatakan adalah, pertama adalah sepertiga malam, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam pertama. Hadis yang kedua mengatakan sampai setengah malam pertama. Kalau sepertiga malam pertama, sampai jam 10. Kalau setengah malam pertama, sampai jam 12. Ada yang sholat Isya jam setengah 2. Ya kan? Nah, apalagi kalau masih dalam keadaan aktif ya, bekerja. Tunggu, nantilah nyampe jam 11, tidur dulu. Nanti kan masih ada sampai, udah habis jamnya, waktunya. Nah, ini adalah panggilan Allah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hijrah fikriyah. Berpikir, pemikiran, gozul fikr. Kita harus hati-hati. Hijrah kita harus memperhatikan ini. Bahwa banyak mungkin selama ini di dalam pemikiran kita berkonotasi negatif terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang lebih baik. Ya. Kita mungkin melihat orang-orang misalkan, ini misal. Orang yang ini misalnya pakai jenggot lah. Saya pakai jenggot, saya lebih gampang menganalogikan diri saya aja lah. Pakai jenggot. Itu ngapain tuh kayak orang tua? Itu ngapain sih? So ini banget gitu lah. So alim gitu kan. Ada lagi orang yang mungkin pernah lihat, kalau saya mungkin tidak ya. Saya normal, cingkrang ya kan. Itu apa sih gitu. Sebenarnya kita itu sudah termakan pola pikir. Melihat sesuatu yang memang dia melaksanakan perintah di dalam agama karena memang ada hadisnya, ya. Walaupun hadisnya masih debatable, ya.
masih bukan hadisnya yang debatable, tetapi tingkat ke pemahamannya masih debatable, ya. Itu dia sudah menjadi ke arah yang lebih baik. Atau misalnya teman-teman kita, akhwat ya, yang kerudungnya panjang-panjang, syar'i ya, syar'i dalam bahasa istilah sekarang syar'i. Dan sebenarnya syar'i itu ya bukan hanya kerudung yang panjang saja. Kita menutup hijab, kita menutup aurat itu syar'i. Ya. Syar'i itu sesuatu yang sesuai dengan aturan agama. Kita ngelihat, wah apa sih? Kok kayak gitu banget sih? Ya. Pakai cadar lagi gitu kan. Takutnya enggak tahu itu bini siapa men saya pagui sebel kan. Kok bini siapa kau kayak salah kamar betul kan. Ya enggak lah, biasanya kan ada feeling gitu. Ya, sengaja tuh. Itu hijrah fikriyah. Hijrah, dan kita banyak sekali yang sudah terjebak di dalam hijrah fikriyah ini. Kita menganggap negatif orang-orang padahal dia lebih baik daripada kita. Dia lebih sempurna menjalankan agama dibandingkan kita. Tetapi kita untuk menjustifikasi diri kita melihat dia dengan cara kacamata yang berbeda. Ya. Nggak bisa gaul orang kayak gitu. Gaul juga kan. Ustadz kan main karaoke juga kan sih. Masuk seketik kan. Kan dia tak kicuh di nandarang gitu kan. Yang ketiga, ya. Hijrah yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah. Apa itu hijrah syu'uriyah? Syu'ur itu rasa. Ya. Syu'ur itu keinginan. Syu'ur itu adalah kebiasaan. Ya. Syu'uriyah itu artinya hijrah secara kebiasaan. Hijrah secara cita rasa, kesenangan, kesukaan. Ini harus dihijrahkan. Mungkin misalkan contoh, dia sudah mengatakan dirinya beriman, tapi masih minum pakai tangan kiri. Ya. Masih berdiri. Masih berdiri minumnya. Perlahan-lahan. Bahwa memang tidak bisa kita merubah secara drastis, tapi kita berusaha. Sudah tidak lagi minum minuman keras. Biasanya seolah menganggap bahwa minuman keras itu wah gaul lah gitu kan, gaul gitu kan, atau sesuatu yang sifatnya biasa biar kelihatan wah ya. Nah ini adalah hijrah yang disebut dengan hijrah syu'uriyah, ya. Hijrah secara syu'ur, hijrah yang merubah kebiasaan dari yang jelek menjadi yang lebih baik. Ini hijrah syu'uriyah. Inilah yang jadi persoalan, ya. Kita terjebak, kita seperti dipaksa. Ya, kita dipaksa untuk melakukan hal yang seperti itu. Sebenarnya siapa yang maksa? Disediain kursi. Ya kan kita masih bisa cari jalan lain. Bisa ambil makan ke mobil, bisa. Saya sering kalau nggak dapat kursi, memang biasanya di gedung disediakan hanya beberapa saja kursi. Ya saya jalan-jalan aja, lihat dulu mana kalau ada tempat kursi. Kalau enggak, Makanan gitu ya, Pak. Hah? Ambil makanan gitu ya. Iya. Atau kalau tidak, udah kalau buat kami laki-laki mungkin enggak terlalu susah ya. Cuma kita menutup diri kita seperti seolah malu. Udah duduk aja di bawah. Emang kenapa? Sebenarnya itu sindiran buat yang punya hajat. Nggak nyediakan. Ada VIP doang.
Ya hanya di VIP sedikit, sedikit kan. Oh, udah tinggal duduk aja. Saya sering nyelepok di lantai makan. Ya. Nah, kalau saya kan duduk mencongkong agak susah, ini agak berat ya kan. Oh, udah duduk aja bersila. Ya. Duduk aja bersila, santai aja. Cuma mungkin kita terbarir oleh diri kita sendiri. Kita terbarir oleh diri, terhalang oleh diri kita sendiri, persepsi kita sendiri. Mungkin di dalam pikiran kita, nggak enak lah dilihat orang, ya kan? Nggak enak dilihat orang. Sebenarnya orang yang lihat juga nggak ada masalah apa-apa. Ibu-ibu atau bapak-bapak ngelihat orang di pesta duduk di bawah, apa yang dirasakan? Nggak ada rasa apa-apa, kan biasa kan? Biasanya di foto, Pak. Hah? Diupload ya. Jadi viral gitu kan. Jadi viral yang malu dia atau yang punya hajat. Yang punya hajat yang malu. Cuma kita membarir diri kita. Kita membatasi diri kita seolah-olah itu perbuatan yang tidak benar. Ya. Ini yang disebut dengan hijrah fikriyah tadi. Ya. Kita membarir diri kita seolah-olah itu perbuatan tidak benar. Padahal itu yang benar. Dia berusaha menjalankan apa yang harusnya dia lakukan. Ya. Itu yang benar. Tetapi karena lingkungan kita, ya ini sekali lagi lingkungan yang sudah tercemar, makanya kan ada hijrah makaniyah, ada hijrah yang lain-lain, ada tahapnya. Ya. Nah, kita harus merubah hijrah fikriyah. Kita harus melihat bahwa, wah, dia konsisten untuk menjalankan agama. Dia berani berbeda. Nah, ini ada satu contoh aja. Anak saya yang paling besar. Saya nikah tahun 95, anak saya lahir tahun 96. Ya. Kemudian waktu itu saya pindah ke Sibolga, tugas selama 3 tahun. Di Sibolga itu prosentase muslim dan non-muslimnya malah 45-55 ya. Muslim 45, non-muslim 55 karena pertengahan ya, Tapanuli tengah ya. Utara kan Kristen, Tapanuli Selatan mayoritas Islam. Tapanuli tengah tuh. Nah, waktu anak saya itu masuk TK. Padahal TK-nya TK Aisyah. Ya, TK Aisyah Muhammadiyah ya. Tapi tidak punya kebiasaan anak putrinya itu pakai jilbab. Belum ada waktu itu. Ya, belum ada waktu itu. Karena saya sama istri frekuensinya sama, ya kami sama-sama berdakwah ya. Saya berdakwah, istri saya berdakwah. Ya. Kami sudah punya plot. Ya. Kemudian kita tetapkan ini TK Aisyah. Kemudian kami menetapkan anak kami mau pakai kerudung. Itu TK loh. Anak kami mau pakai kerudung. Kami pakaikan kerudung. Kita jalanin aja, kita menghadap kepala sekolah. Kepala sekolahnya positif. Ya. Kepala sekolahnya positif. Kami bayar lebih, nggak apa-apa. Untuk kerudung anak saya, sama baju olahraga anak saya mau panjang. Celana trainingnya, mereka celana training pendek. Saya mau anak saya celana trainingnya panjang. Kita bayar lebih, nggak apa-apa. Kemudian, apa yang terjadi? Itu pertama sekali masuk anak saya sendiri. 2 bulan setelah itu, ada 2 orang anak yang ikut. Sama. Kebetulan dia juga ustadz, bapaknya. Ya. Ngelihat anak saya dibolehkan, saya mau anak saya juga ikut. Bertiga. Tahun depannya, keluar peraturan. Semua anak-anak pakai kerudung. Semua anak-anak perempuan pakai panjang untuk celana olahraganya. Yang dirubah apa? Fikriyah. Ya. Fikriyah, belum masuk su'uriyah. Fikriyah dulu. Ya. Kemudian
anak saya ajarkan. Nah, kalau makan, duduk ya. Kalau makan, duduk. Anak saya terapkan di sekolah ternyata. Kami nggak tahu. Karena kami kan di rumah, dia di sekolah. Dia terapkan. Dan itu kita tahu dari laporan guru. Dan itu membawa efek yang positif. Ya. Nah, kita mulai dari diri kita robah kebiasaan-kebiasaan itu, dan kita sudah masuk insya Allah kepada tahap hijrah syuuriyah. Fikriyah dulu, kita tidak berkonotasi negatif terhadap orang yang sedang melakukan amalan ibadahnya, tidak menganggap negatif, tidak menganggap miring kepada mereka. Kalau kita bisa ikut, kita bisa ikut. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak negatif dulu. Kemudian kita mulai ngikut. Itu adalah hijrah yang ketiga. Ya, jadi pertama hijrah i'tiqadiyah, kemudian hijrah fikriyah, kemudian hijrah syuuriyah. Yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Ya. Apa hijrah sulukiyah itu? Suluk. Ya. Apa itu suluk? Bukan dari kata itu. Ya. Sulukiyah itu adalah tingkah laku, kepribadian, akhlak. Ya. Jadi hijrah secara tingkah laku, hijrah secara kepribadian, hijrah secara akhlak. Toh kita, Rasulullah itu dikirim untuk merubah akhlak manusia kan? Akhlak manusia, sehingga dikatakan Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Ya. Jadi mulai ada nama sanda, jadi memang waktunya lah cukup panjang ya. Kode itu kode alam tuh, kode alam. Nah. Jadi hijrah sulukiyah. Jadi kajian kita mungkin bisa kita ingat-ingat, hijrah ada beberapa macam, makaniyah dan maknawiyah. Ya, maknawiyah dibagi 4. I'tiqadiyah, apa lagi? Fikriyah, syuuriyah, sulukiyah. Ya, i'tiqad apa? I'tiqad apa? Merubah dari yang belum beriman menjadi beriman. Ya, kalau fikriyah, pola pikiran. Apalagi syuuriyah, rasa. Ya. Kemudian sulukiyah, akhlak. Ya. Baik, karena sudah ada kode alam, jadi materinya saya cukupkan demikian. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi. Ada yang perlu kita diskusikan. Tafadhol, silakan. Any question? Kalau bisa saya jawab, tapi kalau enggak ya kita carikan jalannya nanti. Ya. Boleh curhat Mama Dede ya. Mama Dede. Papa Dede ya. Kita masih ada waktu kok. Ya, silakan. Kita kan jam 6. Masih ada apa? Masih ada, silakan. Ide-ide. 15 menit ya. Silakan. Tadi malam si Budi bilang kita bahasnya tentang kematian aja. Kalau tinggal kematian pada kabur ibu-ibunya, semua bapaknya. Udah pengajiannya kematian melulu gitu kan. Hah? Iya, kematian itu pasti datang. Pasti akan menghampiri. Angkatan kita udah ada yang meninggal. Udah banyak kan? Kita nggak tahu. Ya? Kita nggak tahu kejadiannya apa. Bisa aja misalnya Olan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Olan duluan, gitu kan? Tanpa maksud apa-apa, Bob. Ya.
Kenapa? Karena Olan ada di depan saya, jadi kelihatan langsung. Saya kan ngadap ke sini nih, jadi itu namanya hijrah fikriyah. Mendapatkan yang lebih muda itu lebih bagus gitu loh. Coba, saya mau tanya di sini. Siapa di antara kita yang bisa ngunggulin Olan? Nah, dia kelamaan menduda masalahnya. Nggak ada di antara kita yang ngunggulin Olan sekarang ini, kan? Hah? Ini bisa nyari sendiri. Hah? Iko gago ago saya namanya. Ogo saya banyak ya. Hah? Kamu jejet ya? Jejet ogo sampai zikirnya pun itu. Masna sulasa waruba ai. Kata-kata akmalukum. Nah ini kan kalau kita lihat dari topik Wijan tadi, apa ya, pemakaian kata-kata akmalukum ke arah mana? Nggak ada, istilah nggak ada. Itu manusia aja yang bikin. Amaluna amalukum itu amalmu amalmu, amalku amalku, kan itu kan? Itu kan sebenarnya dari kata bahasa Indonesia, nggak ada dalam hadis itu, nggak ada. Dalam hadis itu nggak ada. Itu ke bahasa Indonesia yang diartikan ke Latinkan. Betul kata Nani, ada lakum dinukum waliyadin. Itu lakum dinukum waliyadin. Ini yang salah kaprah. Ini fikriyah lagi. Ya, fikriyah lagi. Lakum dinukum waliyadin itu adalah kata-kata yang digunakan oleh orang yang berbeda agama. Untuk orang yang berbeda agama. Nggak ada lakum dinukum waliyadin itu bagi orang sesama Islam. Nggak ada. Lakum dinukum waliyadin itu tidak berlaku untuk orang yang sesama Muslim. Begitu dia masuk ke dalam Islam, maka tidak ada kata itu. Tidak ada kalimat itu boleh digunakan. Ya. Tidak boleh kalimat itu digunakan. Kenapa? Karena begitu kita menggunakan itu, kita menyatakan bahwa antara saya dengan kamu beda agama. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya, itu kan artinya dua orang yang berbeda agama. Din, nah, din, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia tidak bisa dikatakan begitu. Jadi amaluna wa amalukum itu sebenarnya udah amalmu, amalku, amalku. Memang iya, memang kita harus mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Tapi bukan berarti bahwa orang bebas melakukan apapun yang dia mau. Begitu dia sudah menyatakan dirinya Islam, maka dia terikat dengan aturan Islam. Aturan Islam itu kan terikat untuk orang yang Islam. Aturan Islam itu tidak terikat untuk orang yang di luar Islam. Contoh misalnya di Aceh diterapkan hukum kanun, ya. Hukum kanun itu untuk siapa? Untuk orang Islam. Nggak bisa hukum kanun diterapkan untuk orang yang non-Islam. Ya. Untuk orang Islam. Kecuali dia melakukan kesalahan yang membawa mudarat kepada orang banyak. Itu bisa diterapkan hukum kanun. Tapi dia nggak sholat, di Aceh itu nggak bisa dihukum. Tetapi dia bikin keributan pada saat orang sholat, bisa dihukum. Ya. Jadi istilah amaluna, amalukum itu bukan istilah di dalam hadis, bukan istilah di dalam Al-Quran. Itu istilah dibikin-bikin orang untuk melepaskan diri dia. Sebenarnya untuk menyelamatkan diri dia dari pandangan negatif orang, ya, menjustifikasi apa yang dia lakukan. Ada lagi? Silakan. Nah, ini ya kasus yang membahas saja. Ya. Kayak kasus yang di Bekasi ya, kayak ibu-ibu itu ya. Yang apa tuh kasus? Teriak, ada kasus itu kan.
Dengar kan ya? Enggak. Ibu-ibu ASN yang secara pikirannya benar, berpendidikan, bukan orang yang tidak berpikir lah ya. Tapi bersikap seperti yang terjadi di Bekasi yang teriak-teriak larang orang untuk beribadah lain. Itu gimana sebelum kita melihatnya? Apakah itu salah berpikirnya atau kebablasan juga cara dia melihat agama? Saya nggak tahu persis ini ibu-ibu itu kasusnya apa sih? Jadi dia teriak-teriak ada yang orang kayak doa lah. Jadi dia bilang yang begitu itu harus izin. Nah kan dibalas sama mereka tuh dari agama lain. Jadi kalau kalian pengajian, kalau kalian ini kalian juga harus izin. Gitu. Jadi ini kan soalan yang sebetulnya sederhana, tapi jadi kurang kehidupan kita itu gimana menyikapinya? Ya. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Rasulullah itu malah memberi tempat bagi orang yang non-muslim untuk beribadah. Memberikan kemudahan. Itu kebablasan dengan pengertian yang nggak jelas gitu. Dia mungkin dasarnya, jadi gini, dasarnya dia nggak jelas. Ya. Harus ada keseimbangan antara ilmu dan ghirah. Ghirah itu apa ya? Kecemburuan, semangat lah ya. Ghirah itu semangat. Orang yang tidak seimbang antara semangat dengan ilmunya itu menjadi jomplang. Harusnya yang berlaku adalah kalau dia sudah punya semangat, maka dia menambah ilmunya. Ya, dia menambah ilmunya. Nggak pernah Rasulullah melarang, bahkan Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ini contoh yang jelas ya. Ali bin Abi Thalib pada saat akan membangun sebuah masjid, ya, kemudian ternyata itu masjid tanah itu kalau masjid itu dibangun akan terpakai tanah satu orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Membatalkan membangun masjid. Kenapa? Karena menghormati orang Yahudi itu. Dia sebagai seorang khalifah, kalau dia mau ambil tanahnya bisa saja. Atau dia mau beli, bisa saja. Tapi yang Yahudi itu dibeli dia nggak mau. Ini tanah saya mau berladang di sini. Tapi akan dibangun masjid. Apa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib? Kita batalkan membangun masjid. Kita menghormati orang itu. Akibatnya apa? Karena mendengar yang seperti itu, orang Yahudi itu bukannya dijual, dikasih bulat-bulat sama orang Yahudi itu terhadap Ali bin Abi Thalib. Bangunlah masjid. Ini adalah apa? Penghormatan kita kepada orang lain, maka orang lain akan menghormati kita. Ya, artinya kita harus menghormati mereka. Mereka akan respect kepada kita. Apalagi kita mayoritas ya. Mereka akan respect kepada kita. Tapi kalau kita tidak respect dengan mereka, maka mereka juga tidak akan respect dengan kita. Jadi kalaupun ada yang seperti itu bukan refleksi Islam. Itu refleksi kebodohan. Banyak yang seperti itu. Tetapi kita yang berpikiran negatif terhadap orang yang benar juga banyak. Ya. Kebalik. Kita orang Islam juga di dua sisi gitulah. Ada yang sangat ekstrim, ada yang sangat malah justru menjelekkan Islam sendiri gitulah. Malah justru menjelekkan Islam kita. Kita berkonotasi terhadap saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Islam sendiri gitu ya. Dia patuh terhadap ajaran Islam, dia patuh berusaha menjalankan, dia berusaha menjadikan Islam itu sebagai way of life-nya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita yang menjadikan way of life kita di luar daripada Islam. Sehingga di dalam pikiran kita yang tergambar itu adalah wah, seseorang yang bergaya kebarat-baratan itu modern. Nah, ini way of life. Thinking, fikir, ya, cara kita berpikir. Sehingga kita kadang-kadang merasa anggap enteng orang yang celananya cingkrang, nggak gaul, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini, jadi ini dua sisi. Ada sisi kebaikan, ada sisi kejelekan. Cukupnya ya.
Ada lagi? Coba. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Saya berharap ini mungkin bisa kita lakukan secara periodik ya, to be continue ya. Insya Allah kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah, umur yang panjang ya, insya Allah kita akan jalani terus. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa itu proses, dan orang yang tidak mau mencoba menjalankan proses itu, tahu-tahu dia sudah nyampe di ujung jurang kematian, maut. Nah, sebelum kita sampai kepada tempat itu, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Karena nggak ada, pada waktu itu kita sudah tidak bisa dibantu. Iya, kalaupun ada anak yang soleh. Tapi anak yang soleh itu juga merupakan proses usaha. Nggak tiba-tiba kita membiarkan anak kita tidak menjalankan pendidikannya, tidak mengajarkan dia pada kebaikan, kemudian kita berharap saja, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Nggak bisa. Anak yang soleh itu melalui proses, melalui tahap. Ya. Kita menggambarkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa kita sendiri nggak melakukan ibadah, kita sendiri tidak melakukan kepatuhan kepada Allah, bagaimana kita mengharapkan anak kita akan melakukan itu? Dia akan contoh kok. Dia akan contoh, dia akan lihat. Oh, bapak saya seperti itu. Oh, berarti itu nggak apa-apa dong. Jangan mimpi anak kita akan menjadi anak yang soleh kalau kita tidak berusaha untuk mendidiknya. Baik, terima kasih. Wabillahi, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka